Oke, halo semuanya. Eh, Pertama tentunya ucapan selamat dulu buat teman-teman yang lolos SNBP ya. Apapun itu mau orang-orang bilang beruntung karena asal sekolah dan sebagainya nggak apa-apa ya. Eh, Apapun yang diterima dari orang-orang, dan ini bukan hanya berlaku untuk komentar SNBP ya, tapi apapun yang orang-orang ceritakan tentang kalian secara umum, maka kalian tuh sebenarnya bisa punya dua opsi, selalu punya dua opsi gitu ya, terhadap komentar-komentar itu. Bisa, bahkan mungkin tiga gitu ya. Bisa masukkan ke otak, bisa masukkan ke hati, atau tidak dimasukkan, tidak kemana-mana gitu ya. Kalau masukin ke hati jatuhnya baper, ini menurutku sangat red flag. Jangan ya, maupun itu fitnah, jangan sampai ngebikin baper. Paling enggak kalau itu fitnah, klarifikasi aja beres. Gitu ya. Kalau tidak kemana-mana, di satu titik bisa jadi ignoran. Terdengar ignoran gitu ya. Orang ngasih masukan tuh kalau nggak kita dengerin sama sekali, bisa aja benar gitu kan masukannya. Itu. Jadi jangan jangan terlalu bebal, tapi jangan terlalu dimasukin ke hati. Nah, yang paling benar adalah masukin ke otak agar dia menjadi evaluasi yang rasional. Agar dia rasional, dia harus diuji. Agar dia menjadi evaluasi, maka harus ada action ya setelah itu. Gitu. Jadi misalkan dia yang disampaikan fitnah, kita uji dulu. Kalau ternyata salah, ya ya udah gitu kan diabaikan. Tapi kalau misalnya benar, berarti kita harus bikin action baru nih. Gitu. Nah, oke. Jadi eh itu ya. eh, Gimana cara kalian menghadapi komentar orang-orang tentang SNBP, karena lulusan SNBP ini agak-agak gimana gitu ya, karena kalian yang pertama kali lulus, jadi kayak orang-orang kadang termasuk aku dulu gitu yang merasa apaan sih gitu, padahal nggak boleh ya seperti itu. Oke, anyway, tapi kita tidak akan membahas ini teman-teman, tentunya kita tidak akan membahas ini. Eh, Biarkanlah itu kalian cari sendiri masalah itu. Nah sekarang kita mau bahas tentang khususnya buat anak-anak yang keterima di Saintek. Oh, not Saintek. eh STEM, STEM ya, berarti Science, Teknologi, kok pakai I, pakai Y maksudnya, Engineering, dan Math ya, Math. Nah, buat orang-orang yang keterima STEM, pasti hampir semua dari kalian akan mendapatkan tiga mata kuliah ini di awal. Matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar. Beberapa ada yang biologi dasar, tapi nggak banyak ya yang dapat biologi dasar. Jadi matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar, dan terkait komputasi, basic-basic komputasi. Gitu ya. Sama mungkin beberapa tentang desain. Tentang misalkan gambar teknik kalau di teknik gitu ya. Atau secara umum kalau di ITB ada namanya PRD, pengantar rekayasa dan desain, dan sebagainya. Nah, tapi kita akan fokus ke tiga ini. Ya, kita akan fokus ke tiga ini. Paling enggak kalau mau dipotong lagi jadi dua gitu ya, dua yang teratas. Eh, Buat pengenalan dulu, Mardas itu biasanya pakai buku penulisnya buku judulnya Kalkulus gitu ya. Penulisnya bisa Purcell
atau Verber, aku lupa. Tapi yang terkenalnya Purcell. Maksudnya mereka tuh bertiga, cuma aku lupa siapa-siapa aja, yang jelas satunya ada Purcell gitu ya. Atau kalau nggak pakai Purcell, pakai Thomas ya. Purcell tuh enak dipakai buat belajar, Thomas enak dipakai buat latihan gitu. Kalau Fishdash biasanya Holiday. Holiday ini lumayan enak latihan soal dan materinya gitu ya. Terus ada siapa lagi ya? Tipler, ada Giancoli, dan seterusnya. Sebenarnya buku kalkulus juga banyak kayak gitu ya, buku basic kalkulus. Kalau Kimdas seringnya pakai Brady atau Chang. Ya, itu eh, di perpus banyak gitu ya. Di perpus banyak. Kalau kampus kalian juga cukup mumpuni, harusnya nggak tahu ya sekarang masih ada atau nggak langganan e-booknya gitu ya. Jadi bisa di situ. Atau cari-cari aja catatan-catatan dosen-dosen, lecture notes dosen-dosen dulu tuh juga ada gitu ya. Nah, ini. Dan nanti setelah mulai tingkat 2 dan seterusnya, bukunya tidak dasar lagi gitu ya. Tentunya ada banyak eh, topik-topik yang lain gitu, yang lebih menjurus ke bidangnya teman-teman gitu. Nah, jadi ini adalah dasar yang akan mengantarkan teman-teman ke semuanya gitu. Kalau komputasi itu aku nggak tahu ya basicnya apa, karena macam-macam. Dan desain juga sama. Itu tuh tergantung kebutuhan fakultas atau jurusannya lagi, gitu ya. Nah, tapi buat kalian yang punya privilege yang beruntung sekali, yaitu kelebihan waktu. Nah, maka aku sangat menyarankan kalian untuk manfaatin nih waktunya yang tersisa buat belajar. Jangan merasa bahwa 5 bulan itu adalah waktu buat istirahat. Boleh, boleh istirahat. Cuma, eh gimana ya cara ngomongnya? Istirahat tuh ketika kita memang udah capek, satu jelas gitu ya. Tapi apakah selama-lamanya kita capek? Ya enggak toh, gitu kan. Manusia itu punya waktu produktif kan. Nah, masa dalam 5 bulan kalian nggak ada waktu produktifnya gitu. Jadi mending gitu ya. Apalagi kalau kalian merasa sedang tidak secure secara akademiknya, nah mending dimanfaatin nih buat mengisi kelebihan waktu ini, gitu ya. Apa aja yang harus dipelajari atau apa aja yang harus dieksplor? Eksplorlah beberapa hal berikut. Pertama, meta learning. Sebelum ngomongin apapun, mumpung kalian tidak punya kuis, tidak punya tugas, ujian, ujian mungkin masih ada ya beberapa sekolah. Tapi mumpung kalian belum punya itu, khususnya yang SNBP gitu ya, karena kan kalian nggak UTBK nih. Nah, maka belajarlah meta learning. Meta learning itu apa? Meta itu artinya sesuatu tentang sesuatu. Artinya meta learning itu adalah belajar cara belajar. Sesimpel itu. Kalian bisa pakai bukunya Profesor Barbara Oakley. Judulnya sama ini, tapi pakai versi bahasa Inggris. Bukan, gini. Bukunya berbahasa Indonesia, tapi judul aslinya pakai bahasa Inggris. Dan di Gramedia itu masih dijual pakai bahasa Inggris. Tapi isinya udah Indonesia. Yaitu judulnya adalah Learning How to Learn. Belajar cara belajar. Buku Profesor Barbara Oakley ini adalah lengkap tapi sifatnya introductory gitu ya. Maka teman-teman
baca dulu semuanya. Nah, terus nanti dieksplor lagi nih. Nih, aku kasih tahu beberapa hal yang diajarkan Profesor Barbara. Pertama, cara baca buku. Aku nggak bakal kasih tahu caranya apa, tapi aku akan kasih tahu aja pokoknya cara baca buku yang efektif itu ada di sini gitu ya. Setidaknya buat yang basic banget, yang nggak suka baca buku banget sama sekali, ini khususnya buku kuliah ya. Yang kedua adalah fokus. Fokus termasuk soal scheduling ya, itu tentang fokus, tentang scheduling, dan macam-macam gitu ya, dan hal-hal lainnya gitu. Jadi dan terusnya ini beberapa hal menarik yang masih aku ingat aja di buku Prof. Bar gitu ya. Nah, kenapa harus belajar ini? Biar kalian nanti setelah mulai kuliah tinggal terapin. Metode belajar tuh ada banyak banget dan tidak saklek satu ya. Intinya tuh itu. Jangan pernah masa setelah baca buku Profesor Barbara terus masa oh aku cocoknya ini enggak kayak gitu. Kesimpulan yang benar itu adalah metode belajar tuh tidak saklek di satu orang. Satu orang tuh bisa punya berbagai macam metode yang mana kalau aku sih bisa ngebaginya berdasarkan ketat dan tidak ketat. Ketat tuh artinya ketika aku butuh fokus, eh, dan tidak ketat tuh ketika artinya aku lagi punya motivasi gitu. Nah, ya, explore meta learning. Yang kedua adalah mulai terbiasa dengan bahasa Inggris. Mulai terbiasa dengan bahasa Inggris dan membaca. Justru bahasa Inggris yang aku maksud di sini tuh lebih menekankan pada membaca, ya, khususnya tuh membaca. Menulis itu belum terlalu perlu, nanti juga bakal diajarin mungkin. Berbicara apalagi mendengarkan 50-50 lah ya. Mungkin aku akan jelaskan kenapa eh, kenapa perlu belajar mendengarkan tapi sifatnya tidak wajib. Jadi dalam konteks bahasa Inggris, yang akan kalian lakukan dengan bahasa Inggris ini apa? Pertama, pasti baca resource. Eh, resource-resource yang enak tuh sejauh ini tuh berbahasa Inggris ya. Jarang banget resource berbahasa Indonesia yang enak kecuali punyanya dosen-dosenku. Kayak misalkan beberapa dosen matematika ITB tuh eh, nulis diktat kalkulus itu enak gitu ya. Cuma tidak semuanya enak gitu ya. Atau beberapa tuh karena mereka tidak publish itu secara komersil, artinya mereka nulis itu terbuka, upload itu terbuka. Misalkan kalian cari modulnya Fisika Dasar Prof. Mikrajudin, nah itu bisa kalian akses online gratis. Masalahnya mungkin kalau kalian terbiasa dengan formatting yang bagus, nah ya mohon maaf aja gitu ya, itu tuh tidak, jangan pernah berekspektasi setinggi itu gitu. Jangan pernah berekspektasi setinggi itu. Nah, makanya yang lebih enak adalah baca resource-resource-nya luar negeri. Bukan berarti tentang bajakan ya, nggak harus tentang bajakan. Dan juga sepengalaman aku pada akhirnya tuh kita nggak bisa, bukan nggak cukup hanya dengan satu resource. Kecuali kalau kalian sudah pintar banget gitu ya, sudah pintar banget, mungkin satu resource saya cukup, udah punya banyak pengalaman. Tapi kalau like, belum sesecure itu, maka baca-baca resource tuh enaknya pakai berbahasa Inggris. Misalnya ya kalian cari topik apapun gitu ya, misalkan tentang chemical bonding atau thermodynamics atau apapun, pakai bahasa Inggris tuh lebih enak gitu.
Dan kalau dosen kebetulan ngeluarin soal dari buku-buku ini yang bahasa Inggris, kalian bisa nyari pembahasannya langsung. Itu agak trik, trik yang bisa dibilang ilmu hitam lah ya. Jadi makanya baca research tuh enak banget gitu, pakai bahasa Inggris. Misalkan kalian pakai OCW-nya MIT, atau ebook free banyak kok di luar sana, ebook yang free dan legal tentunya, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Nah, OCW-nya MIT ini sangat ini bagus banget, cuma eh, ini akan terkait sama poin berikutnya, yaitu tentang kesiapan basic skills. OCW-nya MIT mungkin undergraduate-nya ada kalkulus, cuma takutnya nggak cocok atau kalian nggak siap dengan kalkulusnya gitu ya. Takutnya ini mah, takutnya gitu ya. Jadi harus mempertimbangkan yang itu dulu gitu ya. Nah, yang ketiga, sebelum yang ketiga, kenapa kita perlu bahasa Inggris lagi adalah karena bagian listening. Harus diakui orang pintar tuh nggak semuanya jago ngajar. Begitupun dosen kalian. Dosen kalian direkrut mungkin karena beliau pintar, cuma beliau tidak sebagus itu dalam mengajar. Ya, kita hormati aja gitu ya. Kita datang ke kelas dan segala macamnya. Maka kalian perlu menambahkan referensi. Jadi belajar sendiri di luar. Eh, Beberapa eh, channel YouTube tuh bagus banget gitu ya buat belajar sains, buat belajar kalkulus ke dasar, kimia dasar gitu. Misalkan di kalkulus tuh kalian pakai RPBP, Red Pen, Black Pen. Nah, ini aku suka banget gitu ya. Beliau nurunin rumus tuh enak menurut aku. Kalau sains secara umum, aduh, siapa ya namanya? Aku harus nyari dulu deh. Eh, atau misalkan organic chemistry tutor, ya. Sebenarnya organic chemistry tutor tuh dia awalnya mungkin buat belajar kimia organik, cuma jadi melebar ke semua sains gitu ya. Ke semua sains. Kalau fisika tuh selain organic chem tutor, mereka juga ada gitu ya. Kalian bisa pakai channelnya Michael Van Biesen. Aku suka ngeliat ini. Ini tuh satu bab besar di fisika tuh dipecah jadi kecil-kecil banget. Jadi kalian nggak merasa terburu-buru untuk ngikutin gitu ya. Dan ini enak, enak banget gitu ya. Kalau kimia aku yang spesifik aku nggak tahu siapa gitu ya, karena jujur saya tidak terlalu peduli waktu itu tentang belajar kimia. Jadi makanya nilainya jelek juga. Itu tidak perlu ditiru gitu ya. Jadi kayaknya organic chem tutor udah enak gitu ya. Cuma ada lagi nggak ya? Iya, aku belum bisa ngasih saran gitu ya. Jadi itu kenapa perlu listening ya, biar itu, biar kalian bisa ngikutin yang ini. Terbiasa. Walaupun sekarang ada yang namanya subtitle, cuma tetap aja nggak enak gitu. Karena kalian nggak fokus ke materinya. Kadang walaupun enaknya belajar sains itu adalah kita nggak perlu paham 100% bahasanya gitu. Bahkan aku pun pernah ngeliat video matematika SMA atau tingkat satu, tapi berbahasa Korea dan aku paham-paham aja gitu, walaupun aku nggak ngerti dia ngomong apa sebetulnya. Nah, itu ya. Pertama tentang bahasa Inggris, yang kedua tentang membacanya. Udah belajar membiasakan membacanya adalah sebuah hal yang wajib, tidak ada toleransi. Karena isi kuliah tuh adalah full membaca. Kalian membaca untuk diri kalian sendiri gitu.
terlepas dari apakah kuliahnya mewajibkan baca atau enggak, ya kalian tetap wajib baca gitu, wajib wajib banget ngebaca gitu. Jadi kalian harus tahu buku yang dipakai apa gitu ya, terus belajar tentang apa, dan eksplorasi bukunya gitu, sampai muak gitu, intinya itu. Nah, jadi kenapa akhirnya bahasa Inggris? Karena kita, eee, mengalami lack of resource ya. Kita masih kurang banget sumber-sumber berbahasa Indonesia. Kayak misalnya mungkin di fisika atau teknik fisika, mungkin statistical mechanics tuh kayaknya nggak banyak deh referensi Indonesianya gitu ya. Atau misalnya fluid mechanics gitu ya, mekanika fluida mungkin nggak banyak referensi Indonesianya. Jadi mending belajar bahasa Inggris juga biar bisa terbuka dengan opsi-opsi di luar gitu. Oke. Ya, jadi ini basic-basic dulu. eh, Kalaupun kalian tidak atau belum berminat untuk mengasah basic skills, nggak apa-apa gitu ya. Masih ada 5 bulan kan gitu. Tapi setidaknya yang dua ini dibiasakan gitu ya. Jadi sebelum kita ngomongin nomor 3, gimana kalau kita coba bikin target gitu ya. Target. Aku punya usul pertama terkait meta learning. Maka target kalian sederhana aja gitu ya. Satu, selesai baca buku. Eh, Kalau buku Profesor Barbara terlalu mahal menurut kalian, maka kalian bisa ambil versi lebih ringkasnya dari foundernya Hutata. Siapa ya? Founder Hutata tuh namanya Kak Roshan ya, kalau nggak salah. Hmm, Kalau nggak salah Kak Roshan deh. Hujan tanda tanya. Aku coba cari dulu ya. Judulnya, oh, tulisannya salah bro, bukan gini. Roshan. Judulnya Belajar Cara Belajar. Banyak, banyak referensi lain gitu ya. Atau kalian mau pakai Zenius Learning itu juga bisa. Mereka juga ada playlist ininya gitu ya. Uh, Meta learningnya gitu. Dan selain selesai baca buku, yang kedua adalah uh, punya apa ya namanya ya, punya ceritakan sendiri gitu, ceritakan terkait journey belajar kalian. Jadi maksudnya kalian tuh orang yang seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Bikin aja di diary sendiri gitu ya. Jadi punya kesimpulan sementara walaupun itu harus terus diupdate gitu ya. Nah, yang kedua adalah terkait bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Coba kalau misalkan kuliah matematika, fisika, kimia terasa terlalu berat buat kalian, aku usul cari lagi eh, video meta learning tapi berbahasa Inggris ya. Berbahasa Inggris banyak kok, banyak 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 banget influencer-influencer pendidikan berbahasa Inggris tuh yang menarik gitu ya. Apalagi ya, ya. Jadi silahkan dimaksimalkan di dua ini gitu ya. Mumpung kalian punya waktu lebih. Jadi menjadi mahasiswa itu adalah menjadi mandiri teman-teman. Menjadi mandiri. Eh, Dosen nggak akan peduli kalau kalian gagal, apalagi kalau kampus kalian kampus gede, dosen nggak akan peduli kalau kalian DO. Ya, eh, bukan nggak peduli ya, gimana ya maksudnya? Eh, Mereka punya standar, mereka punya standar. Kalau kalian nggak bisa memenuhi standarnya mereka,
menurunkan standar tuh bukan jalan yang saintifik ya. Menurunkan standar tuh, permisif terhadap standar tuh bukan jalur yang saintifik, bukan jalur yang bijak juga untuk menurunkan standar. Maka standarnya tetap segitu, gitu. Eee, Maka kitalah sebagai mahasiswa yang perlu beradaptasi. Kita yang perlu beradaptasi, kita yang, perlu mikirin nih, gimana, caranya gitu ya, untuk bisa beradaptasi, bisa sukses, buat di dunia kuliahnya nanti, gitu. Aku coba cari dulu deh, seingat aku tuh ada channel YouTube. Nah, salah satunya adalah Dokter Justin Sung ya, Justin Sung. Beliau tuh punya teori tentang bikin mind map yang bagus dan benar gitu ya. Karena kadang tuh orang bikin mind map asal-asalan dan justru nggak berdampak apa-apa buat belajarnya dia gitu ya. Dia ngajarin gimana cara menghubungkan ide-ide kompleks yang benar gitu ya. Terus atau kalau nggak meta learning sesuaikan aja sama masalah kalian. Gitu ya, misalkan masalah kalian adalah susah fokus nih, terlalu sering lihat HP, siapa gitu nontonnya. Eh Cari aja how to train focus misalnya gitu. Nah, kalau misalkan belum bisa, coba pakai Google Translate gitu. Pakai Google Translate. Ya. Jadi seperti itu dulu. Nanti di video-video selanjutnya mungkin aku akan masuk ke basic skill yang dibutuhkan spesifik terkait matematika dasar, fisika dasar, dan kimia dasar. Tapi kimia dasar aku harus riset dulu ya. Apa kebutuhannya apa ya. Karena jujur dulu aku kimia dasar juga jelek. Jadi aku mau berkaca dulu kimia dasarku dulu seperti apa gitu. Tapi buat matematika dasar dan fisika dasar, kita bisa cerita banyak soal ini. Jangan lupa like, komen. Kalau merasa ada yang mau didiskusikan, boleh banget di komen dan share ya ke teman-teman yang menurut kalian perlu informasi tentang ini. Oke, selamat belajar.